Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasara al-umma wa jahada fil haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah yang Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Mari sama-sama kita memuji Allah tabaraka wa taala dan juga bersyukur atas semua nikmat Allah yang alhamdulillah Allah masih berikan kita usia hingga saat ini. Kita berada di bulan mulia, bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan sebagian saudara kita tengah bersiap-siap dan ada yang sudah sampai di kota suci Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan saudara kita mudah-mudahan Allah mudahkan mereka dan mendapatkan haji yang mabrur. Tentu doa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga uh, mudahkan kita untuk bisa menunaikan salah satu rukun Islam, dan tentu ini sebuah kenikmatan yang masih Allah uh, tanamkan dalam diri kita, nikmat iman dan Islam, dan sehingga saat ini kita masih bisa hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keistiqomahan ini menjadi amal yang paling dicintainya, sebagaimana dalam sabda Nabi, inna min ahbil amal adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah kemudawamahnya, keistiqomahannya walaupun sedikit. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang Allah, alhamdulillah di uh, pagi ini insya Allah kita kembali akan berjumpa dalam kajian Sirah Nabawiyah bersama guru kita Ustaz Syarif Hidayatullah Syarif Hidayat LC, yang insya Allah akan kembali membahas tentang wasiat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Nah, salah satunya wasiat Nabi adalah tentang sholat, yang begitu banyak untuk perintah Nabi SAW atau wasiat Nabi SAW, dan salah satunya yang seperti disampaikan kepada para sahabatnya, salah satunya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni wa ujiz. Ya Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku ilmu yang singkat dan padat. Dan apa yang kata Rasulullah, idza kumta fi shalatika fasholli sholatan muwaddi'. Jika engkau mendirikan sholat, maka sholatlah seperti sholat yang hendak berpisah. Artinya, anggaplah itu menjadi sholat terakhir kita, maka tentu akan menjadi sangat khusyuk ya. Sholat kita akan berusaha sebaik mungkin karena itu adalah sholat terakhir kita. Nah, itulah salah satu wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah alaihissalam. Dan banyak sekali wasiat yang tentu insya Allah akan diupas oleh guru kita Ustaz Syarif. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu jangan lupa untuk senantiasa mengaturkan atau menyisipkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita eh, yang mungkin ada sedang kesulitan, juga ada sedang sakit gitu ya. Allah segera angkat penyakitnya, juga Allah segera beri jalan keluar terbaik. Dan tentu doa yang terbaik yang untuk guru-guru kita sebagai wujud ta'zim kita, wujud dari penghormatan kita adalah dengan selalu mendoakan para guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, eh, keistiqomahan dan juga tentu keberkahan
para guru kita dalam berdakwah. Tentu bersama keluarganya yang mudah-mudahan doa ini juga yang terus kita mohon kepada Allah untuk diri kita dan keluarga kita. Dan tema tentang wasiat Nabi Alaihissalam uh, sudah disampaikan juga, silakan yang mungkin belum mengikuti di kajian sebelumnya, ada di channel YouTube-nya Majlis Keluarga Indonesia. Jadi kita bisa terus ngaji walaupun mungkin telat itu ya. Dan tentu kebersamaan yang terus kita hadirkan diri kita setiap pagi dan juga di malam hari tentu punya nilai yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, tidak satu kaum yang berada di rumah-rumah Allah kemudian yasluna kitab wa yatadarusuna bainahum, mereka membacakan Alkitab dan juga saling mempelajari Alkitab yaitu Al-Quran Karim, maka uh, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah turunkan baginya adalah sakinah, ketenangan. Dan dalam lanjutan hadis tersebut kemudian Allah akan turunkan rahmatnya, kemudian juga para malaikat akan hadir bersama kita, dan Allah menyebutkan orang-orang yang selalu istiqamah hadir dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan kita lah termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir, tercatat walaupun kita ngabinya lewat Zoom gitu ya, tidak hadir secara fisik, tapi mudah-mudahan setidaknya ini adalah bagian upaya kita untuk selalu menambah bekal-bekal ilmu kita, karena tentu untuk menjalankan ibadah yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasulullah kita butuh ilmunya, karena amal itu harus dipandu dengan ilmu. Jika amal tanpa panduan dengan ilmu, maka amal bisa saja tersesat dan tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jamaah yang Allah, sambil menunggu guru kita sedang persiapan nampaknya, saya sudah menghubungi beliau. Baik, jamaah yang Allah, salah satu tadi bagaimana sholat menjadi hal yang sangat penting gitu ya dalam kehidupan kita, karena disebutkan oleh Nabi kita SAW bahwa sholat adalah tiangnya agama gitu ya. Barang siapa yang mendirikan uh, sholat maka seolah-olah sudah mendirikan agama gitu ya. Hmm. Assalamualaikum Mas Sarip, nampaknya sudah menggunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. saya tadi tidak terlihat ada tulisan Bumi Satria Ruwandan. Masya Allah. Ini namanya eh, beda nih Sat. Oh, ini sempat ini di apa dipakai sama temen. Baik, Masya Allah. Videonya bisa on kamera, Sat? Bentar ini nih lagi di otak-atik terus. Baik. Baik, saya persilakan saja kepada Ustaz sambil menunggu juga jamaah yang lain sedang persiapan untuk hadir. Alhamdulillah, wa syukurillah, guru kita sudah hadir bersama kita. Insya Allah kita akan melanjutkan sebuah tema penting tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal sholat itu ya. Dan jangan lupakan jamaah yang Allah, ini bulan Rajab sekali lagi ya, diingatkan betapa mulianya bulan ini, dan orang yang tentu mengerjakan kebaikan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, orang yang justru mengerjakan kemaksiatan disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, tentu orang itu adalah termasuk orang yang melakukan kezaliman, eh, dan Allah akan lipat gandakan dosanya justru ya. Inilah makanya penting kita menjaga bulan ini menjadi bulan yang istimewa. Baik, Ustaz Sarip, saya persilakan tafadhol masykura. Kita akan menyimak sebuah pembahasan lanjutan tentang bagaimana
Nabi mewasiatkan kepada kita umatnya tentang salat. Tafadhol mashkura. Baik, syukran jazilan dari akhirnya Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan satu kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berbagai amal soleh. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam hidup, dan yang paling pertama dan utama adalah kita dipelihara untuk merasakan manisnya keimanan, manisnya beribadah, manisnya ketika kita ditimpa sebuah musibah, yang mana musibah itu kita jadikan sebagai pemicu, pelajaran bahwa hakikatnya manusia dalam hidupnya adalah untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekecil apapun musibah yang diberikan oleh Allah, maka kita menganggap semuanya adalah takdir yang mesti kita imani. Baik, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang telah lalu kita sempat membahas wasiat Rasulullah berkaitan dengan sholat, yaitu diantaranya adalah bagaimana Rasulullah mewasiatkan tentang doa yang beliau ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mana itu dibaca ketika di akhir sholat atau di atahiyat terakhir. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada satu pembahasan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan sholat. Namun Rasulullah SAW mewasiatkan bukan hanya sekedar sholat. Nah, kemudian Rasulullah pernah berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah berkaitan dengan sholat, yang dimaksud di sini adalah sholat duha, sholat witir, dan saum. Hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Ausoni khalili bisalasin la ada uhunna hatta amuta saumi salasati ayyamin min kulli syai'in wa shollatid duha wa naumi ala witrin. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, ia telah berkata, Ausoni khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amuta. Rasulullah SAW telah berwasiat kepada aku dengan 3 perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia. Nah, ini sebuah pernyataan dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah berwasiat kepadanya tentang 3 perkara, yang mana 3 perkara itu tidak akan pernah aku tinggalkan, katanya, kata Abu Hurairah, hatta amuta, sampai aku meninggal. Apa saja wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah ini? Yang pertama adalah saumi salasati ayyamin, puasa 3 hari dalam setiap bulan.
atau seringkali kita menyebutnya dengan ungkapan Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Kemudian yang kedua adalah wasolatid duha, sholat duha. Kemudian yang ketiga adalah wanaumi ala witrin, dan tidur dengan sholat witir terlebih dahulu. Artinya ketika akan tidur, maka Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Hurairah, itu diselingi dengan witir dulu. Nah, kita perhatikan. Yang pertama adalah Rasulullah berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah berkaitan dengan puasa pertengahan bulan. Saumi salasati ayyamin, 3 hari di pertengahan bulan. Hadisnya apa? Kita perhatikan. An Jarir bin Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jarir bin Abdillah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siyamu salasati ayyamin min kulli sahrin. Puasa 3 hari setiap bulan itu adalah siyamu dhahri, puasa dahr, wa ayyamul bid, dan puasa hari-hari bid. Kemudian sobihata salasata asyrota wa arba'ata asyrota wa khamsata asyrota. Nah, puasa 3 hari di pertengahan bulan itu hendaklah dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 pada penanggalan Hijriyah. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalkan pas tanggal 13, 14, 15 itu bertepatan dengan puasa Senin Kamis? Maka Allah mencatat menjadi 2 amal soleh. Contoh, seandainya kita biasa melakukan puasa Senin Kamis, namun kemudian bertepatan hari Senin itu dengan tanggal 13, maka pada waktu itu kita sedang melakukan 2 amal soleh sekaligus. Sekalipun yang kita lakukan adalah puasa Ayyamul Bid, tapi karena kita sudah terbiasa melaksanakan amal soleh berupa puasa Senin dan Kamis, maka puasa Seninnya kita tetap akan mendapatkan pahala. Hadis nomor 2. Hadatsani Mu'adatul Adawiyah annaha sa'alat Aisyata jaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'az al-Adawiyah, bahwa ia telah berkata, aku bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli sahrin salasata ayyamin? Apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan? Qalat, Aisyah menjawab, na'am, ya. Faqultu laha, lalu aku bertanya lagi, min ayyi ayyami sahri kana yasumu? Pada hari-hari apa dari bulan itu beliau berpuasa? Qalat, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Aisyah menjawab, beliau tidak mempermasalahkan hari apa dari bulan itu beliau berpuasa. Artinya, puasa Ayyamul Bid atau 3 hari dalam pertengahan bulan itu tidak berkaitan dengan hari, tapi berkaitan dengan tanggal.
tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulan dalam penanggalan Hijriyah. Oke, kita lanjut. An Amri bin Surahbil qala, dari Amr bin Surahbil ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhbirukum bima yudhibu wa haras sadri, qalu bala, qala siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Dari Amr bin Surahbil dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa katanya? Afala ukhbirukum bima yudhibu wa haras sadri. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang bisa menghilangkan keresahan hati, gundah gulana, tidak tentram, gelisah. Kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian yang mana ketika kalian mengamalkan amalan ini, maka gundah gulana, rasa gelisah, tidak tentram dalam hati itu akan hilang. Apa? Para sahabat menjawab, qalu bala, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qala. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, siyamu salasati ayyamin min kulli sahrin. Hendaklah kalian berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, kalau kita cermati bahwa wasiat Rasulullah ini yang pertama berkaitan dengan saum. Saum di sini saum sunnah, yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan berkaitan dengan tanggal, tidak berkaitan dengan hari. Yang jelas titik tekannya adalah tanggal 13, 14, 15. Misalkan sekarang bulan Zulhijjah, maka ketika masuk tanggal 13, 14, 15, Zulqa'dah. Sekarang Zulqa'dah, maka kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 Zulqa'dah. Dan itu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Dan sahabat Abu Hurairah memberikan sebuah pernyataan. Ketiga wasiat ini, saya tidak akan pernah meninggalkan hatta amuta, sampai aku meninggal. Artinya, begitu berharganya wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah ini. Ini baru satu, berkaitan dengan puasa atau saum 3 hari dalam setiap bulan, erat kaitannya dengan tanggal, bukan dengan hari. Bisa jadi tanggal 13 itu hari Senin, dan bisa jadi tanggal 13 itu hari Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah, titik tekannya adalah berkaitan dengan tanggal. Yang kedua, Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah, yaitu sholat duha. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun. Dari Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya. Fakulu tasbihatin shadaqatun. Setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap tahmid adalah sedekah.
Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, setiap amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhumma minad duha. Dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat duha. Hadis ini memberikan penjelasan sekaligus gambaran kepada kita bahwa dari persendian tubuh kita itu ada sedekahnya. Ketika kita mengucapkan tahmid, tahlil, takbir, itulah sedekah yang bisa kita berikan. Tapi apa kata Rasulullah? Dari kesekian ungkapan sedekah itu, cukup kalian hanya melakukan 2 rakaat sholat duha yang kita kerjakan untuk mewakili atau mencukupi ungkapan-ungkapan sedekah tadi. Ini dahsyatnya sholat duha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, An-Nu'aim bin Hammarin al-Ghuthaf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'aim bin Hammar al-Ghuthafani, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya ibna Adam, la ta'jij an arba'i raka'atin min awalin nahari akfika akhiro. Hai anak cucu Adam, jangan kau lemah untuk melaksanakan 4 rakaat di permulaan siang. Niscaya aku mencukupimu pada sore hari. Nah, ini sholat duha ini erat kaitannya dengan bilangan rakaat. Bisa 2, bisa 4. An Ummi Haniyin binta Abi Thalibin, bahwa Ummu Hani binti Abi Thalib, ada satu annahu lama kana amul fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Hani binti Abu Thalib telah menceritakan kepadanya bahwa dia ketika tahun pembebasan Mekah mendatangi Rasulullah, sedangkan beliau di bagian dataran teratas dari Mekah. Kemudian Rasulullah pada waktu itu sedang mandi. Lalu Fatimah menutupinya, kemudian beliau mengambil bajunya, lalu berselimut dengannya, kemudian sholat 8 rakaat pada pagi duha. Nah, artinya tidak ada batasan dalam mengerjakan sholat duha. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, kemudian bisa 8, itu pilihan. Berdasarkan beberapa riwayat. Kalau dalam hadis pertama tadi berkaitan dengan sholat duha, setiap persendian yang ada dalam tubuh kita itu ada sodakohnya. Tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Nah, untuk mewakili tahmid, tahlil, tasbih, dan seterusnya, cukup kalian lakukan 2 rakaat di waktu duha. Kemudian yang kedua,
kita juga bisa melaksanakan sholat duha itu 4 rakaat atau 6 atau 8. Yang jelas tidak ada ketentuan, misalkan syariat membatasi bahwa sholat duha itu mesti saklek 6 rakaat, itu enggak. Pilihan. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, tergantung situasi dan kondisi yang ada atau berkaitan dengan senggangnya waktu. Nah, ternyata apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah ini, bahwa inilah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Abu Hurairah selama hidupnya. Yang pertama adalah saumi salasati ayyamin min kulli sahrin, puasa 3 hari dalam setiap bulan, atau kita sering menyebutnya dengan ayamul bid, puasa pertengahan dalam setiap bulan. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sholat witir sebelum tidur. An Masrukin qala, dari Al-Masyruk, ia telah berkata, Qultu li Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah, mata kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir? Qalat, Aisyah berkata, kullu dzalika qad fa'ala au taro awalal lail wa wasatahu wa akhirahu walakin taha witruhu inna mata ila syahri. Semua itu telah beliau lakukan. Beliau telah melakukan witir di permulaan malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Akan tetapi terakhir salat witir beliau menjelang wafat itu di waktu sahur. Jadi ada salah satu sahabat bertanya kepada Ibu Aisyah berkaitan dengan witirnya Rasulullah. Bagaimana katanya Rasulullah SAW melaksanakan witir? Maka Aisyah, orang yang paling tahu kesehariannya Rasulullah, bagaimana bagusnya sholatnya Rasulullah, mengatakan Rasulullah pernah melaksanakan witir di awal malam, di pertengahan malam, dan juga di akhir malam. Tapi Rasulullah melaksanakan witir menjelang sahur itu adalah dalam keadaan sudah tua, gitu, menjelang wafat. Nah, kemudian hadis selanjutnya adalah An Jabir bin Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar, ayyuhinin tutiru, kapan kamu melaksanakan witir? Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, kira-kira kapan kamu melaksanakan witir? Qala, Abu Bakar menjawab, awalal laili ba'dal atamati, pada awal malam setelah sholat isya. Qala fa anta ya Umar. Nah, kemudian Rasulullah juga bertanya kepada Umar. Jadi pada waktu itu
sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah pandangannya tentang witir. Kira-kira yang dilakukan Abu Bakar ini seperti apa dan yang dilakukan oleh Umar seperti apa. Nah, yang pertama ditanya itu adalah Abu Bakar. Ayahinin tutiru. Kira-kira kapan kamu melaksanakan witir? Wahai Abu Bakar, Abu Bakar menjawab, awalal laili ba'da tama, di permulaan malam setelah sholat Isya. Qala, Rasul bertanya lagi, fa'anta ya Umar. Nah, sedangkan kamu, bagaimana wahai Umar? Qala, Umar menjawab, akhirul lail. Aku biasa melaksanakan witir itu di akhir malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ama anta ya Abu Bakrin fa'akhadta bil wusqa. Adapun kamu wahai Abu Bakar, kamu memilih jalan yang penuh kehati-hatian. Karena takut kalau witir dilakukan di akhir malam, takut kebablasan. Maka Abu Bakar melakukan witir itu setelah sholat Isya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini, Rasulullah menilai dengan ungkapan, ama anta ya Abu Bakrin fa'akhadta bil wusqa. Adapun apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar, engkau memilih jalan kehati-hatian. Ihtiyaton, ihtiyati. Seandainya saya tidak melaksanakan witir dulu, maka takut akan kebablasan, kemudian bangun dalam keadaan tidak witir. Wa ma'anta ya Umar, sedangkan kamu wahai Umar, fa'akhadta bil quwwah. Kamu memilih jalan kekuatan. Artinya Umar bin Khattab ini adalah seorang yang kuat dalam melaksanakan ibadah. Bahkan dalam sebuah riwayat kalau Umar lagi jalan, setan melihat, setan kabur. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, pasti Umar. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi berkaitan dengan permohonan atau pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Salah satunya adalah proses pengharaman khamr. Itu proses pengharaman khamr turun karena Umar merasa resah pada waktu itu. Maka dia mengungkapkan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah segera diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan proses pengharaman khamr. Nah, itulah 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah berkaitan dengan saum dan berkaitan dengan sholat. Sholat duha dan sholat witir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita kembangkan dalam sesi tanya-jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi penggugah diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana amalan yang pernah Rasulullah wasiatkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa kita ikuti sekaligus kita amalkan agar apa yang pernah disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya ternyata sahabatnya yang bernama Abu Hurairah 3 amalan ini tidak pernah ditinggalkan sampai beliau meninggal dengan ungkapan la'aduhunna hatta amuta. 3 amalan penting yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah tidak
akan aku tinggalkan, kata Abu Hurairah, hatta amuta, sampai aku wafat. Itu dulu, Pak Holis. Aku lupa Masya Allah. bihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan, Ustaz Sarip. Tadi sudah pembacaan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan inilah wujud cinta kita kepada Nabi kita. Selain bersolawat tentunya, kita memperbanyak solawat di hari Jumat ini tentu. Tapi juga kita juga membaca wasiat-wasiat peninggalan dari Rasulullah SAW, itu sunnah Nabi kita yang alhamdulillah sudah terkumpulkan dalam banyak kitab gitu ya, dalam banyak kitab-kitab hadis. Tadi salah satunya yang dibacakan oleh Ustaz Sarif, ternyata ada 3 hal yang penting kita eh, ketahui tentang bagaimana kita menjaga. Salah satu wasiat dari Rasulullah SAW adalah 3 hal tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah puasa Ayyamul Bid 3 hari, selama 3 hari di pertengahan bulan Qamariyah tentunya. Kemudian tadi sholat duha, dan yang terakhir sholat witir. Dan dalam hadis Nabi SAW yang lain menyebutkan tentang bahwa Rasulullah tidak pernah juga biasa melakukan puasa Ayyamul Bid itu dalam keadaan eh, tidak bepergian maupun dalam keadaan bepergian. Ini yang saya baca juga ya. Masya Allah, ini betapa banyak pahala-pahalanya yang sudah Allah siapkan untuk kita yang istiqomah untuk melaksanakan 3 amalan atau 3 wasiat dari Rasulullah SAW. Silakan jamaah yang ingin sharing, ingin bertanya terkait dengan eh, bagaimana mungkin tata cara teknisnya, bisa juga disampaikan. Untuk hadis-hadisnya juga saya sudah share juga di chat ya. Yang ingin membaca beberapa hadis Nabi SAW dalam bahasa Arabnya juga jika ada dalam terjemahannya. Ada pertanyaan dari Bu Yani dari Hong Kong. Assalamualaikum Ustaz. Apa nih bertanya, apakah puasa Senin Kamis bagian dari wasiat Nabi SAW? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaannya dari sahabat kita yang ada di Hong Kong ya, Pak Holis. Iya betul. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, apakah puasa Senin Kemis itu bagian dari wasiat Rasulullah? Nah, begini. Pada hakikatnya, semua amalan yang pernah Rasulullah sampaikan itu bagian dari wasiat Nabi. Cuman yang jadi permasalahan, ada titik tekan dalam menyampaikan perintah bahwa ini sunnah. Nah, yang saya pahami, Rasulullah SAW biasa melaksanakan puasa Senin Kamis. Nah, ketika ungkapan biasa melaksanakan puasa Senin Kamis, maka ada pesan tersirat di dalam perintah tersebut bahwa inilah amalan yang aku amalkan dalam keseharian saya. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah puasa Senin Kemis ini masuk kepada kategori wasiat yang pernah disampaikan kepada beberapa sahabat, sebagaimana 3 perkara tadi Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah? Nah, secara perintah itu tidak masuk kepada kategori wasiat kalau ditinjau dari segi redaksi ya, redaksi perintahnya. Namun kalau kita melihat redaksi makna yang ada dalam perintah tersebut, maka itu sebenarnya wasiat. Cuman titik tekannya aja yang berbeda. Karena apa? Hakikatnya setiap amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah wasiat beliau, supaya kita mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis disampaikan,
Faman rogiba anis sunnati falaisa minni, kan begitu. Barang siapa yang meninggalkan atau benci terhadap sunnahku, maka dia bukan umatku. Dari ungkapan ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang diamalkan oleh Rasulullah, baik, agak terganggu nih, putus-putus. Kedengaran nggak, Sudah para jelas, sahabat? Ustaz. Oh, siap. Alhamdulillah. Baik, saya ulangi. Bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada hakikatnya mengandung makna wasiat. Seperti taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu, lan tadilu abada. Kalian tidak akan pernah hidup dalam keadaan tidak terbimbing oleh hidayah. Apa 2 perkara itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari ungkapan-ungkapan itu tersirat bahwa pada hakikatnya Rasulullah mewasiatkan setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW supaya kita mengikuti dan mengamalkannya. Baik, itu mungkin jawaban saya untuk Ibu yang di Hong Kong. Ya, oke. Jadi pada hakikatnya memang semua hadis Nabi adalah wasiat, Ustaz ya. Karena itu adalah Ya, peninggalan. Karena tadi kalau merujuk kepada hadis yang umum tadi, taraktu fikum amro ini ya, aku tinggalkan 2 hal pada kalian yang selama kalian memegang teguh lan tadillu abadan, tidak akan tersesat. Itu adalah juga wasiat. Itu adalah ya, kitab Allah, Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi seluruh Sunnah Nabi SAW pada hakikatnya adalah sebuah wasiat. Tapi dalam konteks hadis tadi memang tidak aja. Dalam hadis lain juga ada. Jadi memang Rasulullah SAW biasa memberikan nasihat kepada orang-orang tertentu itu berbeda-beda gitu saja. Jadi itu adalah ya, ya. satu kelebihan dari Rasulullah karena Rasulullah paham apa yang menjadi lawan bicara beliau dan eh, biasanya memang berbeda-bedakan karena itulah memang peninggalan dari Rasulullah SAW. Silakan Mbak Teh Oli dari Bandung nih, silakan ingin bertanya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang puasa sih. Jadi puasa itu ada, kan puasa Daud, Ustaz. Kemudian Ya, kalau misalnya puasa Daud berarti nggak kedapatan Kamis. Nah, tapi kemudian kalau saya juga pernah dengar, teman saya bilang bahwa kalau udah mulai puasa Daud, nggak boleh berhenti gitu. Jadi katanya harus terus gitu puasa. Lalu pertanyaan selanjutnya, kayak kalau misalnya nih, saya hari Kamis saya puasa, tapi saya mau berniat lagi kayak saya mau mulai Jumat lagi biar nanti Sabtu puasa kemudian dapat Senin. Itu boleh nggak ya Ustadz? Turun. jadi melakukan satu amalan, ya, kemudian 2 amalan sunnah terlampaui begitu. Iya, mungkin ataukah kalau misalnya saya puasa Jumat, tapi ternyata hari Sabtu ada halangan nggak bisa puasa, apakah boleh gitu Ustadz? Kayak Kamis dan Jumat, padahal kan hari Jumat tidak ada syariatnya gitu misalnya. Yang tidak boleh itu kita menghususkan puasa di hari Jumat, itu baru tidak boleh. Nah, pertanyaan Ibu, saya akan mulai puasa itu hari Jumat, berarti Sabtu tidak puasa. Ya, Puasa lagi hari Minggu. Minggu. Nah, Seninnya kan nggak dapet ya. Kalau misalnya mau puasa Senin juga, boleh nggak Ustadz misalnya kayak gitu? Nah, jadi begini, kalau Ibu biasa melaksanakan saum Daud, maka ada saum-saum yang mesti dikurbankan, gitu kan? Nah, kemudian apakah kita akan dapat puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid karena kita melaksanakan puasa Daud? Insya Allah semuanya dapat, Bu.
tanpa kita melaksanakan puasa Senin, Kamis, dan Ayamul Bid. Karena puasa sunnah terbaik itu adalah puasa saudaraku, Nabi Daud, kata Rasulullah, kan begitu. Puncak dari segala puasa sunnah itu adalah Daud, gitu. Puasa selang sehari. Dengan puasa Daud ini, insya Allah, nanti pada satu waktu kita akan puasa di hari Seninnya. Pada satu waktu kita akan puasa di hari Kamisnya. Dan itu semuanya akan dapat. Ya, jadi jangan begini, Bu. Saya akan puasa misalkan di hari Sabtu. Maka puasa lagi di hari Senin. Nah, Seninnya saya niatkan puasanya Senin Kamis. Tetap aja, Bu, puasanya puasa Daud. Tapi Senin Kamisnya Ibu akan dapat pahalanya. Itulah bagaimana berkahnya kita berkahnya bagaimana kita beramal soleh. Sekaligus kita mengamalkan satu amalan, tapi dua amalan tersebut pahalanya kita akan dapat. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kalau Itu, Bu, misalnya, siap Ustadz. Punten Ustadz, yang kalau misalnya ada teman saya bilang, wah kalau kamu udah mulai puasa Daud, gak boleh berhenti tahu. Kadang kan ada halangan. Bahkan saya itu sebenarnya ada beberapa penyakit, mungkin saya berhenti dulu, kemudian baru saya sambung. Apakah itu boleh, Ustadz? Boleh, karena puasa Daud itu bukan wajib. Oke. Ya, nah, boleh. Justru itu khususnya untuk kaum perempuan, kan kadang sholat, kadang tidak sholat, kadang puasa, kadang tidak puasa. Justru ketika ibu sedang berhalangan, tidak sholat, tidak puasa, tidak puasanya ibu, tidak sholatnya ibu menandakan bahwa ibu sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena sedang berhalangan. Begitu. Jadi ungkapan apabila kita melaksanakan sholat saum Daud tidak boleh berhenti, mesti dilakukan terus-menerus bagi orang yang sehat, tidak ada halangan. Jangankan puasa sunnah yang wajib saja, kalau ada halangan boleh berhenti. Wa in kuntum mardo aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhor. Nah, gitu kan? Puasa wajib kalau kita sedang sakit dan sedang dalam keadaan safar, boleh berbuka. Tapi harus diganti di hari-hari yang lain. Apalagi sunnah, Bu. Begitu. Jadi Ya, silahkan itu pilihannya. ya Pak Ustadz, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan Ustaz dari Bu Ida Makassar ya. Ini soal sholat duha tadi Ustaz. Tadi dijelaskan tentang Baik. fadilah sholat duha ya. Dan ini soal sholat syuruk. Nah, ini apakah itu bagian dari sholat duha? Karena tadi disebutkan juga ada sholat 2 rakaat, 4 rakaat, mana yang dari sisi waktu nih ya. Karena disebutkan juga dalam hadis Nabi yang lain tentang keutamaan sholat duha itu kan ketika onta kepanasan. Iya. Itu Hatta Roma dotil pisol minat duha, gitu hadisnya kan. ini bagaimana dengan sholat syuruk ini juga apalagi keutamanya luar biasa kan sholat Iya. syuruk ini Sholat seperti syuruk haji dan umroh Iya. taman Sholat, kata Rasulullah ya. baik. Sholat syuruk itu masuk kepada kategori sholat duha, cuman dilakukan di awal duha, begitu. Jadi ungkapan sholat syuruk itu sebenarnya dia sholat duha, cuman dilakukannya di awal duha, benar-benar awal duha. Begitu, Pak Halis. Jadi setelah matahari terbit nunggu sekitar 10 menit atau 15 menit Ustaz ya.
Ya, Itu masuk kategori kalau dalam hadis Nabi itu apa sejauh apa namanya tumbak ya, Ustaz, ya. iya, Waktu itu belum ada jam ya, jadi ya, belum ukurannya ada jam. diperkirakan sekitar 10 atau 15 menit. Jadi setelah Matahari terbit. matahari terbit, nunggu dulu. Nah, ini kalau dalam konteks tadi pengen dapat semuanya nih dalam sholat duha ini. Suruh dilakukan 2 rakaat, kemudian tadi 2 rakaat, 4 rakaat juga karena disebutkan kalau sholat duha 4 rakaat itu Allah akan cukupkan gitu ya. Dalam Ya, dalam hadis qudsi tadi, pengen juga mungkin ngambil padilah waktunya yang katanya sebaik-baiknya waktu sholat duha itu adalah tadi di apa ketika entah kepanasan itu sekitar jam 9 9 sekitar itu Ustaz ya. Itu boleh gimana Ustaz menggabungkan berbagai padilah hadis tadi yang disebutkan dalam eh, nasihat Rasulullah SAW ini. ya. Ketika Rasulullah mewasiatkan sebuah perintah dengan ungkapan bisa 2, bisa 4, bisa 6, dan seterusnya, itu adalah pilihan. Pilihan bagi kita. Silahkan. Kita mau mengambil yang 2 rakaat, kita mau mengambil yang 4 rakaat, yang 6, dan seterusnya. Nah, tentunya ketika kita mengambil porsi A, B, C, D, dan seterusnya, itu ada konsekuensi pahala yang akan kita terima. Dan silahkan saja, itu adalah sebuah pilihan. Jadi saya tidak mengatakan, oh 4 rakaat itu lebih baik daripada 2, 6 rakaat itu lebih baik daripada 4. Nggak begitu. Semuanya ada konsekuensi pahala yang diterima bagi orang yang melaksanakan sholat duha, baik itu di awal syuruk, pertengahan, atau akhir duha. Yang jelas, perintah itu terlaksana dikerjakan oleh kita, entah itu 2 rakaat, entah itu 4, dan seterusnya. Gitu, Pak Holis. Masih lanjut pertanyaan sholat duhanya Ustaz tentang ada yang ini dari Bu Meli Pamulang ya. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah tidak tahajud gitu kan mungkin karena uzur, kemudian beliau melakukan sholat duha sampai 12 rakaat sebagai apa namanya, penggantinya. Apakah itu benar Ustaz, tentang hadis itu tuh? Gimana, Pak Holis? Agak kurang nih, putus-putus. Jadi ketika Rasulullah tidak tahajud, maka Rasulullah menggantinya dengan sholat duha, sholat banyak 12 rakaat. Ini bagaimana? Apakah memang ada keterangan seperti itu Ustaz? Oh, ketika Rasulullah tidak melaksanakan tahajud sebagai penggantinya, Rasulullah melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. 12 Rakaat. rakaat. Nah, oke. Nah, sejauh yang saya baca, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan sholat duha itu apa yang saya sampaikan tadi. Nah, namun ada beberapa peristiwa bahwa sejarah sholat duha itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kecuali Rasulullah pulang dari safar, kan begitu awalnya. Nah, namun Ibu Aisyah melaksanakan sholat duha tersebut. Artinya sholat duha boleh diamalkan. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa sebagai pengganti sholat duha, sebagai pengganti sholat tahajud, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan tahajud dikarenakan sesuatu dan lain hal, uzur misalnya, Rasulullah melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Ini baru saya dengar begitu, Pak Holis. Sejauh yang saya baca, Rasulullah melaksanakan sholat duha itu 2, 4, kemudian 6, dan seterusnya. Artinya Rasulullah tidak pernah membatasi sholat duha. Jadi pilihan bisa 2, bisa 4, bisa 6. Begitu. Adapun informasi yang barusan saya dapatkan, insya Allah akan saya gali lagi gitu, Pak Holis. Saya belum mendapatkan hadis yang otentik
berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan Ibu. Itu Pak Holis. Iya. Baik, silakan jamaah, masih ada yang mungkin ingin bertanya, silakan raise hand atau eh, bisa chat juga ya, silakan. Bu Yani tadi raise hand lagi, silakan lanjut. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Ada tambahan pertanyaan ini terkait sholat duha. Ada riwayat mengatakan barang siapa sholat duha 2 rakaat, di rakaat pertama membaca ayat kursi 10 kali, kemudian di rakaat kedua Al-Ikhlas 10 kali, katanya pahalanya sama dengan 8 rakaat duha. Nah itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Mohon Baik. terima kasih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Berkaitan dengan apa yang Ibu sampaikan, kalau sholat duha, rakaat pertama kita baca ayat kursi sebanyak 10 kali ya. Kemudian rakaat kedua baca surat apa? Al-Ikhlas 10 kali. Nah, itu. Ini ada keterangannya, tapi hadisnya maudhu, Bu. Hadisnya palsu. Jadi, sesuai apa yang kita amalkan aja dalam rukun sholat, gitu ya. Setelah Al-Fatihah, kita baca surat, kemudian takbir, ruku, biasa aja yang seperti kita lakukan dalam sholat. Jadi tidak ada perintah yang secara mutlak menunjukkan bahwa rakaat pertama mesti baca ini, rakaat kedua mesti baca ini. Tidak ada kekhususan seperti itu. Kecuali sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mencontohkan rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca itu. Dan itu ada dalam perintah sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Di makom Ibrahim, ketika seseorang melaksanakan umroh, maka disunahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dalam peristiwa sholat duha, kalau ada ungkapan seperti apa yang Ibu sampaikan, itu hadisnya maudhu. Maudhu itu hadisnya palsu. Jadi kembali aja kepada yang biasa kita lakukan. Jadi tidak ada kekhususan rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini, gitu. Itu Bu mungkin. Baik. Terima Nah, kasih dibacakan hadis jelas ya Bu Yani. Iya, terima kasih Ustadz Halis. Kalau berdasarkan beberapa hadis Nabi, memang sholat duha itu 2 dan 4 saja ya. Ada juga 8, walaupun 8 ini saya baca juga dalam hadis Nabi, itu hadisnya termasuk yang munkar juga ya. Jadi kebanyakan memang eh, ada yang mengatakan ya mau memastikan cuman eh, 2 dan 4 gitu ya. Iya. Begitu ya. Ini dari Bu Meli ini belum nge-share tentang eh, bahwa Rasulullah ketika ketiduran atau tidak sholat duha, sholat tahajud, maka beliau akan selalu kemudian mengganti dengan sholat apa namanya duha sebanyak 12 rakaat gitu ya. Nah, ini dari hadis Imam Muslim, nanti akan dicek lagi mungkin takhrij hadisnya Ustaz ya. Yap. Nanti Ibu Meli nanti akan dicek ini walaupun dari hadis Muslim dan Ibu Hibban nanti akan dicek bagaimana apa namanya kesahihan hadis ini ya. Begitu. Ada lagi silakan. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada, alhamdulillah syukurlah. Jazakallah khairan Ustaz Sarif Hidayat yang sudah menemani kita di pagi ini untuk sama-sama membahas salah satu 3 hal penting nasihat dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita melaksanakan 3 wasiat Nabi SAW, yaitu adalah puasa di Ayyamul Bid, kemudian sholat duha dan juga sholat
witir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita untuk melaksanakan wasiat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sebagai wujud cinta kita kepada Nabi tentu adalah tidak hanya bersolawat, apalagi sekarang di hari Jumat banyak solawat, kemudian membaca surat Al-Kahfi dan juga tentu bersedekah menjadi salah satu amal unggulan kita insya Allah. Dan mari sama-sama kita pun terus berazam untuk melaksanakan wasiat-wasiat dari Nabi SAW karena seluruh perilaku Rasulullah adalah menjadi kedua, menjadi teladan utama yang bisa kita contoh. Baik, alhamdulillah, syukurlah kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.